Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas menghitung simpangan gelombang berjalan. Kita udah tahu di video sebelumnya ya, kita sempat bahas kalau persamaan simpangan adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX, di mana kita bisa uraikan kembali omeganya menjadi 2pi per periode dikali T ini waktu, kemudian K kita uraikan menjadi 2pi dibagi panjang gelombang atau lambda ya. Nah, kalau kita lihat ini kan dua-duanya sama-sama ada 2pi. Berarti 2pi-nya boleh kita keluarin. Jadi di luar kurung sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung T per periode plus minus X per lambda. Gitu. Jadi 2pi-nya di dalam ya. Kemudian si omega kan kita udah tahu tuh di video sebelumnya, selain dari 2pi dibagi periode, dia bisa juga dihitung dari 2pi dikali F frekuensi. Berarti kita bisa cari si Y juga dari A sin 2pi F kali T plus minus X per lambda. Jadi ada dua pilihan mau pakai frekuensi atau periode nanti ya. Nah, kemudian untuk keterangannya biar nggak lupa, jangan lupa ya, Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, T adalah T kecil ya, T kecil adalah waktu, kemudian X adalah jarak, lambda adalah panjang gelombang, K itu konstanta atau bilangan gelombangnya, kemudian untuk omega adalah kecepatan sudutnya. Di sini kita punya soal gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 8 sin pi 8T min X ya. Kemudian hitunglah besar simpangan di titik yang berjarak 2,75 cm dari asal getaran pada saat gelombang telah bergetar selama setengah detik. Di sini kita punya persamaan, kemudian kita punya jarak X yaitu 2,75 cm dan kita punya T setengah sekon atau setengah detik gitu ya. Karena bentuk di soalnya ini udah punya persamaan simpangan, ini lebih gampang. Jadi kita tulis persamaannya sesuai dengan soal, kemudian X dan T-nya kita ganti sesuai dengan keterangan yang ada di soal juga ya. Berarti Y sama dengan 8 sin pi, 8 dikali T-nya ganti setengah dikurangi X-nya ganti 2,75. 8 kali setengah itu dapat 4, jadi dalam kurungnya 4 dikurangi 2,75 dapat ya 1,25. Sebelah sini masih sama, belum diapa-apain, jadi sementara ini Y sama dengan 8 sin pi dikali 1,25. Harga pi kalau ketemu sin ini adalah 180 derajat ya, bukan pi yang di dalam lingkaran 3,14 atau 22 per 7. Tapi di sini nilainya adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat kalau dikali 1,25 itu kan banyak ya, ratusan. Sedangkan kalau kita mengerjakan soal tanpa menggunakan kalkulator, biasanya kita hafalnya sin 0 sampai 90 doang. Nah, cara cepetnya gimana? Caranya gini. Si 1,25 itu kan 1 ditambah 0,25. Nah, kalau sin dari pi kali 1 ini sama aja 1, jadi nggak ngaruh. Jadi ini kita hilangkan, maka kita ambil 0,25-nya. 0,25 dikali pi atau 0,25 dikali 180 dapat iya 45 derajat. Jadi yang kita sinin hanya 45 aja, tidak sebanyak ratusan tadi. Tapi hasilnya pasti sama. Kamu boleh pakai dua cara ya, pakai sin pi dikali 1,25 dengan nanti hasil sin dari 45 pasti sama. Oke, lanjut. Sin 45 dapat setengah akar 2, jadinya 8 dikali setengah akar 2 adalah 4 akar 2. Satuannya cm karena di sini di soal X dan Y dalam senti ya. Kemudian jaraknya juga tadi senti, semuanya kita masukin senti, maka Y-nya juga senti. Soal berikutnya yang akan kita bahas, perhatikan baik-baik. Keterangan atau yang diketahui ada di dalam soal adalah pertama amplitudonya 15 cm, kemudian frekuensinya 3 Hz, kemudian panjang talinya atau X 1 meter. Amplitudo kita bagi 100, jadi 1,5 meter ya, karena kita biarkan semuanya nanti dalam satuan SI. Terus ada cepat rambat 12 meter per sekon, kemudian ada waktu setengah sekon. Kita tuliskan V-nya 12 meter per sekon, T-nya setengah sekon. Kita masuk ke persamaan Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung F kali T plus minus X per lambda. Kita tahu di sini di soal adanya F,
frekuensi, makanya kita gunakan persamaan simpangannya yang ada F-nya. Ya, nggak usah muter-muter nyari periode, langsung aja yang ada F-nya. Kemudian kita cek di sini A-nya udah ada di soal, kemudian F dan T-nya juga sama nih, F dan T, X-nya ada, yang nggak ada lambda. Lambda kita bisa cari dari V bagi F. Ya, V-nya 12, F-nya 3, jadi dibagi 4 meter per sekon. Udah lengkap, kita masukin setengah kali sin kali 2pi kali 3, nah 3,5 dikurangi 1/4. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu aja. Jadi, si 2 kali 3, 6 tambah 1, 7 gitu ya, 7/2. Jadinya di dalam kurung ini ada 7/2 dikurangi 1/4. Karena pecahan ini belum sama bawahnya, gimana kalau si 7/2-nya kita kalikan 2 masing-masing ya. 7 kali 2, 14, 2 kali 2, 4. Jadi yang kita pakai adalah 14/4 dikurangi 1/4. 14 dikurang 1, 13, jadinya di dalam kurung ada 13/4. Kemudian tadi kita tahu nilai pi adalah 180 ya, 180. Jadi sementara ini Y sama dengan 1,5 sin 2 kali 180 kali 13/4. Nah, tadi kan kita udah bicara cara gampang ya. Kalau misalnya cara gampangnya adalah yang kita anggap cuma ininya aja nih, 180 dibagi 4-nya aja. Kalau pas dikali 13-nya tidak usah dianggap. Kenapa? Karena nanti akan sangat tinggi hasilnya. Ya, sin dari 2pi dikali 13 itu akan sama aja nanti dengan hasilnya sin 2pi dibagi 4 doang. Oke, caranya jadi kita bagi ke 4 ya. 2 kali 180 dibagi 4. Dapat berapa? Ini 13-nya kita nggak anggap ya. 13-nya kita nggak anggap. Dapat berapa? Dapat 90. Jadi sin 90-nya berapa? Sin 90 kita tahu 1 ya. 1 dikali 1,5 tetap 1,5 meter. Oke. Semoga menjawab untuk pertanyaan soal ini. Terima kasih.